Aku Elsa Ristama Pasaribu, sekarang seorang singing bowl facilitator atau sound healing facilitator, bisa juga disebut sebagai terapis untuk sound healing, dan aku sudah menekuni bidang ini sejak tahun 2025 kemarin dengan mengambil sertifikasi dari Singing Bowl Indonesia di Ubud, Bali. Aku sendiri seorang yang juga menekuni bidang industri kreatif dan juga komunitas, jadi berangkat dari situ, aku mencari tahu hal-hal tentang hidup yang lebih berkesadaran dan tentunya membawa manfaat untuk kesehatan. Awalnya tertarik dengan dunia sound healing itu sejak tahun 2020 pas pandemi. Jadi waktu itu kan kita semua lagi di rumah aja dan semua menghadapi mungkin bisa dibilang tekanan mental ya secara batin dan juga mungkin finansial karena masa-masa itu kan waktu itu nggak mudah. Nah, terus aku di situ mulai tahu ada satu akun, mungkin aku kalau boleh sebut nama guruku juga yang memberi pengaruh, itu namanya Pishi Yoga. Terus juga ada Mbak Adeline dari founder Singing Bowl Indonesia. Nah, mereka-mereka ini yang cukup aktif mensuarakan dan mensosialisasikan tentang edukasi dan ilmu hidup berkesadaran. Jadi dari situ aku mulai belajar latihan meditasi sampai sekarang dan akhirnya terdorong dan tertarik untuk belajar tentang sound healing ini. Sound healing ini adalah salah satu teknik untuk terapi di mana menggunakan getaran suara dari singing bowl yang ada di hadapan aku ini. Singing bowl ini adalah alat musik yang berasal dari Tibet ya, Nepal, dan dalam perkembangannya awalnya cuma dipakai sebagai alat untuk upacara keagamaan. Lalu karena pada masa itu teknologi kesehatan belum berkembang sekarang, nah alat ini dijadikan dan dipakai untuk memberikan terapi lewat suara dan getaran dari singing bowl ini. Sound healing itu sangat banyak, tapi yang paling basic dasarnya itu adalah singing bowl ya. Kalau aku boleh bunyikan suaranya seperti ini. Ya. Jadi masing-masing bowl memiliki nada dan mereka mewakili fungsi dan juga dari nada-nada yang keluar dari saat kita bunyikan ya atau kita mainkan. Nah, itulah cara dia bekerja. Tidak hanya singing bowl, di sini aku bawain juga ada tingxia. Ini dia juga seperti bell ya bunyinya dan menghasilkan getaran gelombang yang bisa kita pakai saat sound healing. Seperti itu. Lalu juga ada rainstick. Nah, kalau rainstick ini adalah alat musik yang awal mulanya dipakai oleh suku di Afrika. Seperti kita tahu ya, di Afrika itu kan panas banget, jarang banget hujan di sana. Nah, pada saat itu ini dipakai untuk upacara ritual untuk memanggil hujan. Jadi suaranya seperti ini. Terdengar sensasi suara seperti ada air ya. Nah, sound healing juga bisa menggunakan alat-alat seperti ini untuk membantu relaksasi. Jadi saat kita tidak bisa berada di dekat sumber-sumber suara seperti pantai, air sungai, atau air terjun, aliran air lainnya, nah alat-alat musik seperti ini membantu untuk kita bisa memberikan terapi sound healing. Selain itu juga ada banyak, khususnya juga alat musik dari Indonesia, ada gong ya, itu juga bisa dipakai untuk terapi, namun memang membutuhkan ruang yang lebih luas biasanya gitu, jadi gong yang lebih besar lagi. Terus juga ada garputala, kalau teman-teman tahu, biasanya kalau dipakai paduan suara untuk menstabilkan atau mengambil satu not nada sebelum mereka bernyanyi. Nah, itu juga sebenarnya dia adalah alat yang bisa dipakai untuk sound healing gitu. Jadi ada banyak dan bermacam-macam.
Tujuan utama terapi sound healing ini manfaatnya tentu adalah kita ingin bisa merasakan relaksasi ya, dan tentunya lewat terapi ini khususnya buat orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan tidur atau mungkin terlalu anxiety ya, terlalu memiliki keresahan, overthinking, susah tidur, bahkan penyakit-penyakit tertentu lainnya ya, misalnya seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki keberlebihan secara aktif gitu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk terapi anak-anak gitu. Jadi biasanya kalau dari sekolah yang aku pelajari, tempat yang aku pelajari, anak-anak tersebut nanti mamanya yang belajar lalu akan bisa memberikan terapi kepada anak-anaknya seperti itu. Dan juga bisa membantu fokus, yang kesulitan fokus atau terlalu memiliki pikiran yang melompat-lompat, monkey mind. Oke, secara umum orang-orang itu bisa mengikuti sesi sound healing ini baik secara grup ataupun private. Tapi untuk orang-orang yang mungkin mengalami sakit seperti kanker, ada implan di dalam tubuhnya, kemudian untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autism yang memiliki spektrum yang cukup aktif. Nah, singing bowl ini nantinya saat diterapikan itu tidak ditempelkan ke tubuh, jadi hanya sifatnya didekatkan saja. Seberapa sering? Sebenarnya seminggu sekali itu juga cukup, apalagi kalau untuk yang tadi ya, kalau nantinya teman-teman yang menonton video ini ingin belajar tentang sound healing, terus dipakai untuk dirinya sendiri, sebenarnya tiap hari juga nggak apa-apa. Karena itu juga membantu regulasi sistem dari dalam tubuh kita. Oke, harapan aku ke depannya sound healing ini tidak hanya menjadi tren, tapi menjadi sesuatu hal yang memang dicari manfaatnya ya. Jadi bukan hanya nilai estetika atau mungkin jadi hal yang keren-kerenan untuk dijadikan konten, tapi memang orang mencari untuk suatu kebutuhan mentalnya. Dan untuk orang-orang yang mungkin mengikuti atau mengambil terapi sound healing ini, aku harap juga mereka tidak berkecil hati gitu, karena kan biasanya mungkin ada label seperti wah kamu sakit mental nih gitu, sehingga membuat diri kita yang tadinya pengen belajar untuk sembuh, untuk rilis, untuk healing, itu jadi langsung mundur duluan. Jadi jangan takut dengan label-label tersebut, justru karena kita sakit, kita sadar kita sakit, kita cari cara untuk merawat tubuh fisik dan jiwa kita. Dan harapan aku lainnya mungkin nantinya saat ini berkembang, karena nggak hanya di kota Balikpapan aja, sound healer itu udah tersebar di seluruh Indonesia saat ini, khususnya buat para alumni dari Singing Bowl Indonesia. Jadi banyak banget yang belajar ke sana gitu kan. Nah, jadi aku berharap para pelaku dan juga fasilitator itu bisa betul-betul membawa manfaat dan niat yang baik dan tulus saat melakukan pekerjaan dan profesi ini. Oke, untuk teman-teman yang ingin merasakan bagaimana sih sound healing ini, kalian bisa follow di Instagramku @lsewu, dan aku juga biasanya mengupdate kegiatan kelas-kelas lainnya di @sunday_class, itu ada di Instagram. Aku bisa memfasilitasi untuk terapi sound healing group ya, corporate, dalam jumlah yang besar ataupun kecil, dan juga untuk private. Memang perbedaannya dari masing-masing tersebut, kalau grup ya kita bisa rame-rame gitu ya, tapi biasanya masih ada hal-hal yang tertahan di dalam diri. Berbeda dengan private, teman-teman bisa sambil curhat juga sama aku dan bisa lebih lega, lebih lepas lagi saat mengambil sesi terapi ini. Paling satu lagi, nah selain dari jadwal-jadwal tersebut, aku juga biasanya membuat kelas, biasanya berdekatan dengan jadwal dari full moon dan new moon. Jadi saat bulan purnama ataupun saat bulan baru. Ini juga berkaitan dengan siklus hidup kita sebagai manusia ya, jadi ngikutin alur dari semesta yang sedang berlangsung.